Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Look at the stars. How they shine for you. Malah cosplay jadi Aldi Taher. Oke, Ya, halo nih teman-teman semua, selamat datang lagi di Omazi atau obrolan mahasiswa gizi season 2. Dimana di season 2 kali ini kita nih mau bahas tentang makanan-makanan yang lagi viral di sosmed. Bersama saya di Failmi Faruroji. dan saya Akila Haura Zahra yang akan nemenin kalian nih di episode kali ini. Teman-teman udah pada tahu belum sih di episode pertama ini kita bakal bahas apa? Iya, jadi untuk season kali ini kita mau bahas tentang makanan yang lagi viral di sosmed. Nah, untuk para pengguna TikTok nih, apalagi yang FYP-nya pasti sering nih keluar tentang seblak dong ya. Nah, Wah, jadi jadi penasaran penasaran kira-kira nih. gimana sih pendapat mereka. Kalau gitu, kita langsung undang aja kali ya narasumber kita kali ini. Oke, halo, halo teman-teman semua, narasumber semua. Apa kabarnya nih hari ini? Halo Kak, aku baik. Aku juga baik. Aku juga baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin, ya rabbal alamin. Oh iya, kenalan dulu dong sama Iya narasumber sih. kita yang kece ini. Boleh nih, mulai dari Kak Ana nih. Boleh. Halo, apa nih kenalannya? Nama atau apa nih? Iya, boleh Boleh kenal nama sama nama. angkatannya, Kak. Ya. Oke, baik. Halo teman-teman semua, selamat pagi menjelang siang. Saya Ana Herliana dari mahasiswa Gizi Angkatan 2020. Halo Kak Ana. Lagi Boleh Kak Ana. Kak Ardia dilanjut Kak. Ya, izin memperkenalkan diri, nama aku Ardia Regita Cahyani dari Gizi Angkatan 2021. Salam kenal semua. Halo Salam Kak kenal Ardia, Kak. salam kenal juga. Boleh Kak Denisa Kak dilanjut. Denisa. Ya, halo semua, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Denisa Alfora dari Gizi Angkatan 22. Halo, salam kenal Kak Denisa. Oke, udah kenalan semua nih. Sekarang tanpa banyak basa-basi, kita lanjut ke pertanyaannya aja ya. Untuk pertanyaan pertama nih, pernah nyobain seblak gak sih? Terutama menurut kalian, menurut Kak Anak dulu deh, ini seenak apa sih seblak itu? Oke. Jadi kalau untuk seblak ya itu familiar banget ya dari kita. Mungkin dari zaman dulu tuh udah ada gitu ya abang-abang gerobak seblak. Dan iya saya salah satu pecinta seblak gitu. Udah beberapa kali hunting jajanan seblak juga gitu. Jadi kalau untuk enak itu sih sebenarnya sesuai selera ya. Karena kan di setiap outletnya tuh beda-beda gitu loh. Ada yang jenis seblaknya emang yang nyemek, ada juga yang bumbunya tajam banget. Itu gimana kita sih? Kalau saya cenderung sukanya seblak yang banyak kuahnya. Oh iya ya. Untuk Kak Ardian nih, kalau menurut Kak Ardian nih, seblak ini seenak apa sih? Apa jadi favorit banget gitu? Apa sering dikonsumsi banget atau biasa aja gitu Kak? Izin jawab ya, kalau menurut saya sendiri sih seblak udah pasti enak ya. Soalnya kan kalau nggak enak nggak mungkin dong orang-orang pada suka, apalagi sampai katanya kan FYP kan di TikTok. Kalau menurut saya sih enak ya. Kalau untuk sering makannya enggak, karena ya tahu sendiri kan gimana kandungan seblak itu kan.
Iya, betul juga ya, Kak. Kalau untuk menurut Kak Denisa nih, gimana rasa seblak itu sesuai selera apa enggak? Terus favorit banget gak sih gitu? Sering banget gak sih beli gitu? Boleh Kak Denisa? Iya, kalau dari saya sendiri seblak itu enak ya, tapi balik lagi kayak tadi yang pernyataan Kak Ana, seblak itu enak, cuma tergantung dari siapa yang buat. Jadi kan ada seblak yang rasanya tuh pas gitu sama selera kita, tapi ada juga yang kurang nih gitu. Nah, kalau saya sendiri nggak setiap saat sih makan seblak, soalnya kan ya tadi benar yang disampaikan sama Kak Ardia, dari kandungannya juga kurang bagus lah, apalagi kita anak gizi gitu. Jadi seblak tuh enaknya kalau dimakan pas lagi hujan, mantap. Oh gitu ya, enak banget ya kalau lagi hujan-hujan gitu ya. Boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Oke nih, pertanyaan selanjutnya. Kalian nih pasti di TikTok muncul gitu ya FYP tentang seblak yang lagi viral, seblak Rafael gitu. Nah, kalian sendiri tuh sebenarnya pernah gak sih nyoba gitu untuk buat seblak ini? Kalau dari Kana sendiri gimana nih? Wah iya, bener ya yang lagi viral sekarang seblak Rafael. Itu sebenarnya kalau untuk saya sendiri itu nggak pernah sih kayak semenjak viral tuh itu bikin seblaknya. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya tuh saya biasanya bikinnya bakso goreng, bakso ikan yang iya bakso goreng yang warna putih, dipotong-potong, digoreng setengah matang nggak sampai kering. Terus kita bikin sambelnya tuh kayak gitu, terus dicampurin, itu lebih enak sih rasanya. Tapi kalau untuk yang kerupuknya nggak sih, belum pernah. Dan apa ya, kayak kurang aja gitu kalau menurut saya gitu. Oh, gitu. Oke, jadi kayak mungkin ini jadi ide baru juga nih, pakai bakso goreng gitu ya. Dan selanjutnya Denisa nih gimana? Udah pernah gak sih nyobain buat seblak Rafael ini? Jujur udah pernah waktu itu bikin sendiri, karena kayak ketrigger kan, sering banget lewat di TikTok tuh kayak kok enak banget gitu kelihatannya, tapi ternyata pas udah dicoba kurang sih, soalnya itu terlalu banyak minyak kan, soalnya kan dia nggak dimasak gitu kan, nggak ditumis bumbunya, jadi dikasih minyak yang panas, jadi dia terlalu banyak minyak sih kalau menurut saya, jadi lebih enak seblak yang biasanya. Oke, mungkin balik lagi ke selera masing-masing gitu ya. Kalau Kak Ardia sendiri gimana nih? Pernah nyobain atau enggak? Atau mungkin pernah buat langsung? Kalau aku sendiri sih belum pernah bikin dan belum tertarik buat bikin juga sih. Soalnya kan benar kata Denisa itu kebanyakan minyak, dan kalau menurut aku sendiri kurang suka kayak makanan yang kurang matang gitu. Apalagi kan itu kan bumbunya kayak cuma disiram air panas ya, jadi nggak matang merata gitu kan. Jadi kalau menurut aku sih kayaknya kurang deh. Untuk makannya sih mungkin bisa, tapi nggak bakal pengen lagi-lagi gitu loh. Iya sih, bener ya. Kalau untuk nyoba ya pasti kita pernah lah ya penasaran gitu ya. Kalau untuk lagi-lagi sih kayaknya emang tergantung selera juga ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira menurut kalian nih, seblak itu sehat gak sih dikonsumsi gitu ya? Oke, boleh dari Kak Ardia dulu nih. Oke, kalau menurut aku seblak kurang sehat ya. Karena kan kita tahu diisi seblak tuh apa aja. Apalagi di seblak tuh biasanya lebih dominan kandungan karbohidratnya kan. Kayak udah ada kerupuk, ditambahin kue tiaw, ditambahin makaroni lagi. Nah, itu udah double, triple malah. Terus proteinnya tuh kurang. Terus abis itu seratnya kayak dari sayur itu biasanya cuma sedikit. Nah, itu tuh yang bikin kurang sehat menurut aku. Oh, iya, bener banget sih. Kayak ya emang gizinya emang kurang lengkap ya. Kalau menurut Kak Ana sendiri nih, menurut Kak Ana, seblak itu sehat untuk dikonsumsi nggak sih? Kalau dalam jangka waktu panjang gimana nih gitu ya? Oke, kalau mungkin seblaknya kalau misalnya beli ya, kalau misalnya beli itu kan kayak ya udah jadi gitu loh. Itu kurang kalau untuk dikonsumsi setiap saat ya, karena kan balik lagi seblak itu nggak bisa memenuhi asupan kebutuhan gizi harian kita gitu. Karena tadi Ardia juga udah bilang proteinnya rendah, terus juga dominan karbohidrat, seratnya juga dari sayur sedikit. Jadi ya menurut saya kalau emang itu beli dalam jangka waktu yang panjang itu
kurang bagus juga karena di situ juga natriumnya tinggi. Kebanyakan kan micin ya seblak tuh. Kalau nggak micin dia nggak sedep gitu. Jadi ya kurang, nanti bisa lemaknya juga tinggi segala macam. Gitu sih kalau beli. Tapi kalau untuk bikin sendiri itu ya sesuai sama kita kan, kita bisa, apalagi sebagai ahli gizi udah tau lah komposisi yang bener tuh dalam setiap kali kita makan gimana, jadi bisa disesuaikan. Baik, betul banget sih ya. Emang lebih baik bikin sendiri gitu ya, daripada beli belum tentu kita tahu bahan-bahan yang dipakai apa aja gitu kan. Kalau menurut Kak Denisa sendiri nih, gimana pendapatnya tentang seblak itu sehat gak sih dikonsumsi? Apa boleh sekali-kali aja atau gimana? Kalau saya nambahin aja sih dari Kak Ardia sama Kak Ana, udah setuju banget sama pendapat mereka berdua. Jadi seblak itu ya benar kurang sehat, apalagi kalau untuk dimakan setiap hari gitu. Kayaknya nggak banget. Cuma kalau misalkan untuk sesekali nggak apa-apa, tapi yang penting jangan keseringan. Iya, oke, emang bener ya, nggak baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya silakan. Ya baik. Mungkin kalau misalkan kalian jajan ke mamang-mamang seblak itu kan bungkusnya itu kan seringnya pakai plastik atau styrofoam gitu ya. Nah, kalau untuk menurut kalian sendiri nih makanan kuah kayak seblak sendiri itu sebetulnya baik gak sih kalau kemasannya itu pakai plastik atau styrofoam? Mungkin dari Kak Ardia dulu deh, pendapatnya gimana? Ya, kalau menurut aku, kalau misalkan suruh milih antara styrofoam sama plastik, lebih prefer ke plastik sih. Tapi plastiknya juga harus dipilih, jangan yang macam-macam. Maksudnya harus yang food grade. Itu kan plastik tuh ada jenisnya ya. Nah, plastik yang baik dikonsumsi, mohon maaf, plastik yang lebih baik digunakan tuh yang food grade gitu kan. Tapi untuk styrofoam juga kan itu kan sebenarnya udah dilarang kan ya dipergunain itu, karena kalau misalkan kecampur sama makanan yang panas tuh akan menimbulkan kanker kan kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama kan. Untuk plastik juga sebenarnya nggak boleh dipakai tuh plastik yang kresek sama plastik es itu loh, itu juga sebaiknya jangan digunain sih. Oke deh, kalau gitu kita lanjut tanya ke Kak Ana deh nih, gimana sih pendapatnya kalau seblak yang notabene itu makanan berkuah pakai styrofoam atau plastik sebagai wadahnya? Ya sebenarnya betul sih, tadi saya nambahin sedikit aja dari Adia, benar banget kalau misalnya plastik yang beredaran sekarang tuh jenisnya banyak. Styrofoam juga benar banget tadi, kalau jangka panjang bisa menimbulkan kanker dan juga tidak bisa didaur ulang kan kalau styrofoam gitu. Kalau plastik benar kata Ardia, kita harus menggunakan plastik yang food grade juga. Kalau mungkin ada di beberapa kayak plastik yang buat soto gitu tuh, yang tebel. Nah itu kan itu bisa tuh. Terus juga saya pernah beberapa kali beli di tempat sebelah, dia tuh udah pakai bungkus yang tempat plastik yang biasa sekarang itu loh, tempat plastik yang trek gitu loh. Jadi dia bukan yang plastik tempat es lagi, plastik yang benar-benar tadi plastik tebel yang buat tahan panas, sama si mika plastiknya itu loh yang banyak sekarang beredaran gitu sih. Udah pada pedagang sekarang mungkin juga udah bisa gampang ya mencari sumber informasi, jadi dia bisa lebih memilah dan memilih mana yang baik untuk produksi dagangannya gitu. Kalau untuk Kak Denisa sendiri nih, gimana pendapatnya tentang kemasan yang baik untuk makanan berkuah seperti seblak? Ya kalau menurut saya tadi udah setuju sih sama kakak-kakak berdua. Tapi kalau misalkan emang kita beli seblaknya itu tuh dekat sama rumah kita dan kita bisa untuk bawa wadah sendiri kayak mangkok ataupun tempat makan yang pastinya udah food grade, itu lebih bagus lagi. Soalnya kan kayak kita mengurangi sampah juga nggak sih buat lingkungan kita. Jadi kalau misalkan emang bisa pakai yang ada wadah di rumah, jadi bawa aja selagi itu kita nggak keberatan gitu untuk bawanya, jadi pakai itu aja dulu gitu. Iya, bisa ya. Jadi mungkin untuk jaga lingkungan juga gitu ya, sekalian aja bawa wadah sendiri gitu. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, silahkan.
Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu menurut kalian nih sebagai mahasiswa gizi, ada nggak sih cara atau inovasi buat bikin seblak itu seenggaknya jadi lebih sehat dibandingkan seblak-seblak yang lagi viral atau seblak-seblak yang dijual di beberapa tempat gitu ya. Boleh dari Kak Ana dulu. Wah, iya. Jadi kalau untuk inovasi ya, ini salah satunya pernah sih di kita tugas apa gitu tuh anak 20, saya lupa. Jadi kalau kelompok saya tuh kebagiannya cari jajanan anak SD yang sehat sama nggak sehat gitu tuh. Jadi salah satunya tuh seblak yang nggak sehat dibikin jadi seblak yang sehat gimana. Nah, tadi Ardia juga di awal udah nyebutin kan banyak protein, seratnya kurang. Jadi inisiasinya yang pertama kita tentuin karbohidratnya dulu mau apa nih. Misalnya karbohidratnya mau kue tiaw, berarti kue tiaw. Terus sayur kan, sayurnya jangan cuma satu gitu loh, kayak sawi, terus sawi putih, sawi hijau, terus juga bisa wortel. Saya pernah bikin yang bener-bener yang sesuai sama komposisinya gitu, ada sawi putih, sawi hijau, terus wortel. Terus juga kalau mau ditambah irisan tomat juga boleh. Terus tadi kan udah di bagian serat sama karbohidrat, porsinya harus sama kan, serat sama karbohidrat. Nah terus kita lanjut ke protein hewaninya, misalnya kita suwirin ayam terus sama telur juga satu, terus protein nabatinya kita bisa pakai tahu gitu. Terus juga nah kalau untuk lemak tadi kan biasanya seblak tuh sebenarnya dia ditumis aja kan, jadi nggak mesti banyak minyaknya pas numis sih bumbunya tadi itu. Terus kalau untuk level kepedesan itu ya balik lagi ke masing-masing, yang penting jangan sampai bikin sakit perut atau menimbulkan masalah lainnya gitu sih. Iya, betul banget ya. Jangan sampai bikin apa penyakit baru gitu ya. Kalau menurut Kak Denisa gimana nih Kak Denisa pendapatnya? Gimana apa sih inovasi atau cara yang bisa bikin seblak itu lebih sehat gitu dibanding seblak-seblak lainnya gitu? Ya tadi udah dijabarin sih sama Kak Ana, udah setuju banget sama Kak Ana. Cuma kayaknya kalau misalkan dari segi rasa itu untuk penggunaan garam atau micinnya bisa lebih dikurangin gitu biar nggak terlalu gurih banget kan. Biasanya kan kalau seblak tuh identik sama yang gurih-gurih banget. Sama mungkin sempat lihat juga ada orang yang masak seblak itu dia nambahin jamur. Jadi dia pakai jamur kuping gitu sayurannya. Kayaknya bisa dicoba juga. Soalnya jamur kan juga enak. Jadi kalau ditambah di seblak makin mantap. Oke, betul banget ya, bisa ditambah jamur tuh. Kalau menurut Kak Ardia gimana nih Kak Ardia? Kayaknya udah dijabarin semua ya sama Kak Ana sama Denisa. Iya bener banget. Dimana kalau misalkan buat seblak tuh porsinya harus ditentuin kan. Kalau sekali masak tuh mungkin bisa banyak, itu tuh bisa buat beberapa orang, jangan dihabisin sendiri gitu. Terus porsi untuk karbohidrat, protein, dan segala macamnya mesti ditakar-takar itu. Micinnya juga jangan kebanyakan. Mungkin itu aja. Oke, bener ya. Micinnya juga tuh diperhatiin, jangan kebanyakan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya boleh. Nah, oke nih. Tadi kan udah dibilang juga ya kalau seblak itu kalorinya tinggi, kolesterol tinggi, terus juga natriumnya juga tinggi. Nah, tahu dong ya berarti seblak tuh kurang sehat lah untuk kita. Nah, kalau buat kalian sendiri nih, masih mau nggak sih konsumsi seblak? Dari Denisa mungkin? Kalau mau dibilang mau atau nggak mau, pasti mau sih. Soalnya nggak bisa nggak sih kalau seumur hidup nggak makan seblak lagi tuh kayak hampa banget hidup tuh. Terus seblak tuh enak itu kan. Jadi kayak tetap makan seblak, cuma nggak yang setiap hari. Tetap diatur gitu cara makan seblaknya, misalkan kayak sebulan sekali. Tapi jangan sampai yang setiap hari tuh harus makan seblak tuh nggak gitu. Paling gitu sih. Jadi tetap dibatasi aja gitu ya konsumsinya. Kalau dari Kak Ana sendiri gimana? Mau tetap nyobain seblak gak sih? Meskipun tahu seblak itu nggak sehat? Mau lah, salah satu comfort food yang saya sukai ya gitu ya, salah satu favorit gitu loh kalau seblak. Kayak kalau kamu lagi stres gitu butuh yang pedas-pedas ya, kalau nggak ke seblak kemana gitu kan. Gitu sih, tapi ya balik lagi sama aja kayak mie instan, makanan-makanan instan perlu dibatasin juga gitu.
Iya, meski emang kurang sehat ya, tapi emang nikmat gitu. Jadi susah ya kalau nggak dikonsumsi. Ya, kalau Kak Ardia sendiri gimana nih? Apa mau tetap konsumsi gitu? Iya, kalau menurut saya, mohon maaf, tapi saya bakal tetap konsumsi ya. Karena ya betul kata Kak Ana sama Denisa, kayaknya hidup tanpa seblak tuh kayak hampa gitu loh. Ya, mungkin itu aja. Oke, mungkin pembahasan kita tentang seblak ya mungkin cukup sampai di sini aja ya. Tadi dimulai dari kalian yang emang ada yang pernah coba ya seblak yang lagi viral itu, ada juga yang belum. Terus juga meskipun tadi seblak itu emang nggak sehat tapi tetap pada mau konsumsi gitu karena emang senikmat itu gitu ya seblak tuh. Akhirnya mungkin gimana nih Akila, kita tutup aja kali Omazi kali ini atau gimana? Iya, ternyata pembahasan kali ini gitu ya tentang seblak ini menarik banget gitu ya. Soalnya ternyata banyak inovasi-inovasinya juga untuk bikin seblak yang nggak sehat ini jadi seenggaknya lebih sehat gitu ya. Oke, terima kasih banyak sekali buat teman-teman narasumber, kakak-kakak yang udah bersedia nih nemenin kita ngobrol-ngobrol tentang seblak, apalagi yang lagi viral gitu sejagat di sosial media gitu ya. Seneng banget bisa ngobrol santai bareng kakak semua. Semoga kita semua bisa ketemu lagi nih di lain kesempatan ya. Karena kita kalau udah bahas terkait seblak yang viral di seantero sosial media, kita juga mau tahu dong kalau teman-teman penonton ini terkait pendapat kalian ini tentang seblak itu gimana gitu kan. Boleh dong teman-teman yang nonton nanti kasih pendapat ya nanti tentang seblak yang lagi viral ini. Boleh tulis di komentar aja nanti ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak nih kami ucapkan untuk para penonton, tentu juga pada narasumber yang telah hadir pada Omazi kali ini. Terima kasih banyak. Terus nantikan Omazi episode-episode selanjutnya yang pastinya tuh nggak akan kalah seru dari episode kali ini, hanya di YouTube channel Himazi Untirta. Kami host Omazi Untirta episode 1 pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian semua. See you on the next episode. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Jawara sehat. See you semuanya. Terima kasih.